Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Undangan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang bertepatan dengan hari Idul Fitri, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahlil, tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahlil dan tahmid yang kita kumandangkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, serta segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Idul Fitri kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah mewajibkan kita saum Ramadan selama 1 bulan penuh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk la'allakum tattaqun. Tujuannya agar kita bertakwa. Yang bertanya kepada saya, Ustaz, apa hubungannya takwa dengan kesejahteraan? Yang kami perlukan itu sejahtera, bukan takwa. Allah izinkan dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib menguraikan tentang hubungannya takwa dengan kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa tujuan dari saum yang kita alami selama 1 bulan penuh, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan tarbiyah, dalam bulan yang penuh dengan pendidikan. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Mengapa la'allakum tattaqun? Karena di dalam surat Al-Hujurat dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling sehat, bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, tapi apa? Atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Lalu kemudian kalau setelah takwa, apa hubungannya relasi dengan ekonomi kita keseharian? Allah menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Andaikan sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah negara, sebuah bangsa amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Di sini Allah menggunakan lam taukid. La fatahna, sungguh pasti akan kami bukakan terhadap mereka apa? Barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tapi kita sendiri yang mendustakan terhadap aman wa taqau itu. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau demikian maka kami akan siksa kalian terhadap apa yang telah kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita lihat ayat ini dalam konteks keindonesiaan. Indonesia mayoritas beragama Islam, terkena dengan panggilan saum, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian saum untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk kalian bertakwa. Setelah kalian bertakwa, kata Allah apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti sungguh akan aku bukakan bagi kalian keberkahan di langit dan di bumi.
Mari kita lihat keberkahan apa dan potensi berkah apa yang ada di republik ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah ciptakan Indonesia, orang sering menyebutnya dengan tersenyum. Kurang apa di Indonesia? Sumber daya alam, mineral kita dari ujung Papua sampai ujung Sumatera ada semua. Papua ada emas, ada tembaga. Di Kalimantan ada batu bara, ada minyak bumi. Di Sumatera ada minyak bumi, gas alam, ada batu bara. Sulawesi ada nikel terbesar di dunia, ada emas terbesar di dunia. Di NTB ada potensi emas terbesar di dunia. Maluku Utara ada nikel. Di Jawa Barat, di Jawa Timur ada batu kapur, pasir besi, dan gas alam. Potensi hutan di Kalimantan, hutan hujan tropis yang kaya akan kayu, baik itu kayu ulin, meranti, rotan, dan lain. Di Sumatera ada hutan gambut dan produksi kayu. Di Papua ada hutan hujan lebat dengan biodiversitas yang sangat tinggi. Sulawesi, hutan tropis yang menghasilkan damar dan rotan. Dalam hal pertanian, di Jawa ada padi, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada tebu, di Jawa Barat ada sayuran. Di Sumatera ada kelapa sawit, kopi di Lampung dan di Aceh. Di Sulawesi ada kakao, kelapa, dan seterusnya. Di Kalimantan ada kelapa sawit, ada karet, dan seterusnya. Semua Allah hamparkan keberkahan itu bagi masyarakat Indonesia. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, janji Allah. Sungguh aku akan berikan keberkahan bagi kalian yang ada di langit dan juga ada di bumi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyebut negeri Indonesia ini sungguh amat luar biasa. Kekayaan potensi alam tidak ada yang meragukan. Orang Eropa jauh-jauh dari Eropa, ribuan kilometer dari kita, Belanda, Inggris, Portugis jauh-jauh datang ke sini untuk apa? Mengambil rempah-rempah dari kita. Kurang apa? Amsterdam dibendung. Hasil dari mana? POC menjual rempah-rempah dari kita. Amerika dengan menggali privat jauh-jauh dari Amerika ke sini untuk apa? Menggali sumber daya alam yang ada di kita. Pertanyaannya adalah,